Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa di Sragen diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. DPRD Kota Semarang menyoroti dana bantuan untuk RT yang dikucurkan Pemkot Semarang sebesar 25 juta rupiah. Seorang nenek di Semarang mesti menanggung kenaikan PBB lebih dari 400%. Ya, lewat aksi protes, warga Pati berhasil membatalkan kenaikan PBB 250% di wilayahnya. Tapi beda cerita dengan seorang nenek di Semarang yang mesti menanggung kenaikan PBB hingga 400%. Rumah turun-temurun peninggalan keluarga ini sehari-hari dihuni Tukimah yang juga membuka warung sederhana untuk tambahan pemasukan sehari-hari. Nenek usia 69 tahun ini mengaku kaget saat menerima surat pemberitahuan PBB tahun 2025 yang melonjak tinggi. Kalau dihitung-hitung, naik lebih dari 400% dibanding tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya berapa? Yang kemarin itu, tahun kemarin itu 167, enggak 69. Oh, terus tahun ini jadi 800 lebih itu. Ya. Ibu kaget Bu, ada kenaikan. Ya, bilang begitu saya sama yang ngasih Peter tuh, lah kok mudanya kayak banyak sekali. Saya bilang, saya kan keberatan Mas kalau segitu kan. Keberatan telah diajukan namun tak kunjung ada jawaban. Saat dikonfirmasi, Pemkab Semarang melalui Badan Keuangan Daerah menjelaskan kenaikan PBB disebabkan penilaian ulang objek pajak. Bidang itu kebetulan ada di jalan masuk akses pariwisata, jalan provinsi. Iya. Nah, ketika di jalan provinsi kan tertinggi memang jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Nah, sehingga dia di klaster kedua. Dan itu luasannya 1000 sekian meter, ditinggali oleh 3 kakak. Warga yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif PBB berhak mengajukan keringanan ke pos pelayanan PBB wilayah setempat. Ajukan surat permohonan, lampirkan dokumen persyaratan termasuk bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya, dan diajukan paling lambat 3 hingga 6 bulan sejak SPPT diterima wajib pajak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, sejak awal tahun hingga akhir Juli 2025, Polrestabes Semarang telah menangkap 195 orang kasus narkoba dengan barang bukti 7 kg lebih sabu-sabu dan ribuan pil koplo. Dari ratusan tersangka, salah satunya terancam hukuman mati karena memiliki sabu-sabu lebih dari 2 kg. Semarang nampaknya darurat narkoba karena sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2025, polisi telah mengungkap 163 kasus narkoba dengan tersangka 195 orang. Mereka merupakan pengedar dan pemakai narkoba. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampurkan dengan cairan. Salah satu yang paling disorot adalah tersangka bernama Doni Kurniawan. Doni merupakan pengemudi ojol yang ditangkap pada 23 Juni lalu di kamar indekos Jalan Bima, Kecamatan Semarang Tengah. Di dalam kamar indekos, polisi menemukan 2,8 kg sabu-sabu. Jumlah barang bukti yang ditemukan polisi telah berkurang dari sebelumnya 5 kg, sebab sebagian sabu-sabu sudah terjual di kota Semarang. Dan pengakuan dia didapat dari kawannya yang baru dikenal selama 1 minggu untuk bisa mengedarkan sabu seberat 2,885 kg ini. Jadi aslinya itu barang itu ada 5 kilo menurut pengakuan dia, namun sudah terjual sekitar 2 kiloan lebih lah, seperti itu. Peredaran di Semarang sendiri atau mungkin peredarannya di Semarang, dipecah-pecah ke paket-paket yang kecil. Ya, pengakuan dia seperti itu. Itu jaringan mana? Ya? Jaringan mana atau dari mana? Nasional atau Jakarta. Atas perbuatannya, Doni dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi lainnya, lahan tidur milik pondok pesantren di Desa Keji, Kabupaten Semarang digunakan untuk menanam jagung. Selain itu, polisi juga digelar pasar murah berupa beras SPHP. Selasa pagi, Polres Semarang dan pemerintah Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sibuk menanam jagung. Kali ini lahan tidur di lingkungan pondok pesantren Tahfidz Darul Quran yang jadi sasaran program ketahanan pangan. Diharapkan lahan seluas 3.000 meter persegi ini bisa menghasilkan jagung yang memenuhi kebutuhan warga. Kita laksanakan penanaman jagung di lahan pondok pesantren. Jadi ada lahan yang bisa kita produktifkan. Hari ini kita tanami jagung dengan harapan luasan tanam jagung di Kabupaten Semarang ini semakin luas sehingga nanti pada akhirnya akan menambah jumlah maupun kuantitas dari produksi jagung di Kabupaten Semarang. Selain penanaman jagung, ada pun gerakan pangan murah berupa penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di kantor Desa Keji. Di sini beras dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kg. Di bawah harga pasaran Rp70 hingga Rp76.000. Namun warga hanya diizinkan untuk membeli maksimal 10 kg beras. Ini sebetulnya kuota di Desa Keji hanya 200 pak, tapi karena minat warga kekurangan, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Kapolres yang memberikan program untuk beras murah di Desa Keji yang meringankan warga Desa Keji untuk pembelian beras. Beli kan agak mahal, bisa belikan 7,5 Ada pembatasan Bu, maksimal berapa? dua sak. Bu, beli harga berapa ini? 57,5. Di pasaran berapa? Kalau di warung ini ya 75. Artinya lebih murah ya? Dalam waktu kurang dari 1 jam, 200 sak beras ukuran 5 kg ludes terjual. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.